Kalau misalkan punya teman itu semuanya harus kita jaga hubungan baik. Ya. Jadi ketika kita perlu sesuatu, kita tahu arahnya mau kemana. Jangan ngomongin duit, karena biasanya orang yang ngomongin duit atau langsung minta sesuatu ke orang lain, entah itu orang yang sama-sama butuh duit ataupun orang dengan orang yang tidak butuh duit, kadang itu menjadi terasa agak sedikit menjijikan. Bad impact-nya mungkin kayak tadi ya, ke kesehatan, ke produktivitas. Tapi good impact-nya sebenarnya meskipun malam-malam itu ngebahas sesuatu yang mungkin gak ada cuannya, tapi itu ngasih makan otak. Nih aku boleh sambil makan kok. Boleh. Soalnya kita hari ini syutingnya pagi. Makanya ini apa nih, Om? Ini namanya wadai for. Untuk. Kalau aku tipe orang yang kada biasa makan pagi itu langsung makan nasi. Jadi biasanya makan mie ayam. wadai, makan mie ayam, kada juga. Makan wadai aja. Wadai, kopi. Makan mie ayam pagi-pagi. Nah, ini nih satu shock culture kalau kita ke daerah mana aja, Jakarta misalnya. Jakarta makan mie ayam. Makan mie ayam pagi-pagi. Mie ayam paginya. Karena di sini nggak biasa. Di sini nggak biasa. Makan mie ayam pagi-pagi. Nggak Nah, tahu ya. mungkin kita pun kalau di hulu sungai kan, kalau di hulu sungai makan paginya ketupat. Oh iya. BTW kan ketupat itu ya mungkin ada juga kan kalau ketupat di Jawa, tapi kan ketupat tuh kita bisa membayangkan cukup padat, ikannya padat, terus kuahnya padat. Nah, tapi di hulu sungai itu makanan sehari-hari. Iya. Untuk kita orang mungkin bukan orang hulu sungai. Di sini nasi kuning mungkin lah. Iya. Ya, ini tumben effort dari jam 5 subuh kita berangkat dari rumah nyeting ini itu syuting jam 6-an Di hari libur. Di hari libur. Waduh. Ini Iya. Alhamdulillah. hari libur. Sebenarnya nyari apa kita ini? Nah, kalau aku sih ini nyari tadi dicariakan dah. kesibukan aja sih sebenarnya. Nyari kesibukan. Nyari kesibukan. Oh. Di rumah tuh kada sibuk soalnya guring aku. Oke. Nah, kebetulan tuh rumah ada yang perlu direnovasi di rumahku mungkin. Nah, boleh tuh kena aku hancurkan pulang. Jadi kena supaya renovasi pulang. Iya, jadi sibuk lagi. Iya loh. Iya, sibuk lagi, makin sibuk. Tapi nyari apa tuh maksudnya kayak ya dalam hidup lah nyari apa? Nyari uang, nyari pengakuan atau Oke. nyari apa? Iya. Ini se-effort ini syuting karena apalagi bahasanya misalnya serius atau bahasanya yang bervalue jar urang tuh. Nanti akan ada celetukan. Udah bahas yang jadi cuan aja. Oke. Tapi ada juga sih orang bahkan jadi tagline di brand sepeda motor. Cari aman. Cari aman. Oke, cari aman. Ada tahu lo? Iya. Pokoknya itulah. Ya. Lagi-lagi betul. memvalidasi seberapa tua orang ini. Iya. Tulisannya ada. Iya, tapi ada. itu Gen Z itu kan dipahami. Iya, tidak relate, tidak relate itu. tidak relate. Ya memang Iya. kolonial sebenarnya zaman-zaman. Iya. Nah, ini untuk masukkan brandnya berarti kada sampai itu. Boleh. Aku kan enak disalahkan. Jangan nyalahin brand orang. Jadi balik tadi yang nyari. Tapi ada juga sih yang kada mesti brand itu yang cari aman tuh. Ada juga. Apa nih? Hah? Apa? Ini bersiap nih. Kena gini aku sih. Saya kesan kena aja. Oke. Tapi kayaknya kalau nyari itu pasti nyari yang kededa. Nyari. Kalau Iya, dia sudah pasti. ada, kan mungkin dicari kan. Betul. Ya, lumrah tidak ketika orang bilang udah ngomong itu harus ngomong yang ada cuan-cuannya aja. Nah, nyul. Profit Langsung. oriented kayaknya. Bisa Kalau cuan aja kayaknya cuman duit aja kayaknya. Iya. Kalau profit kan keuntungan nih. Keuntungan apapun Ya, itulah. apapun akhirnya kalau ngobrol pun nyari circle yang gimana Oke, gitu kan. Karena profit iya. oriented tadi kan. Iya. Lumrah ada. Lumrah sih sebetulnya. Lumrah. Kalau Kenapa? menurut aku sih lumrah. Nah, tapi coba aku bawa satu asumsi misalnya gini. Kalau kita terus-terusan ngobrolin hal yang ada cuannya aja. Oke. Sementara otak tuh juga perlu dikasih makan. Kalau kita males buat baca buku, ya minimal nongkrong tuh yang ada isinya. Nah, jadi ketika ngobrol ada isinya terus diredam dengan udah ngobrol yang ada cuan-cuannya aja. Bisa jadi ininya memang nongkrong itu emang cari hiburan.
Bisa cari jadi. hiburan. Oke. Bisa jadi. Cari Ya hiburan. lagi galau mungkin. Ya. Jadi nongkrong cari hiburan. Ada cari duit ya di situ. Oke. Tapi nongkrong sambil bicara yang tadi yang bahasan yang berat-berat. Bahasan yang berat-berat tuh bahas Itu. paku, bahas apa? Iya, berat-berat Bahas bangunan. Yang berat-berat tuh. Yang berat-berat tuh bangun subuh. Bangun subuh. Bahas bangun subuh tuh berat tuh. Berat gitu. Ya, Sholat olahraga. subuhnya pun kadang berat. Ih, karena dunia dan seisinya kan. Nah, Dunia dan dari seisinya. Masya Allah. Iya. Jujur. Ini Tuh, bawaan pagi karena Iya, hari ini bawaan syuting pagi, syutingnya pagi. pagi. Biasanya kan kita tag siang, sore, malam. Nah, ini karena pagi jam 5 tuh sudah bunyinya alarm. Untuk bapak-bapak nokturnal tuh lumayan sulit ya kan. Woi, ngomongin Sulit. nocturnal tuh kamu lumayan rame bahar itu. Kenapa? Karena pada masanya aku jadi nocturnal juga bahar Jadi itu. nokturnal. Jadi Kenapa jadi rame? karena Karena rame. malamnya ngebahas filsafat biasanya gitu-gitu kan. Ya, membahas yang Ya, kehidupan. Iya. Oke. Kenabian. Karena nih ujung-ujungnya kiamat. Ujung-ujung akhirnya kiamat. Nah, mungkin aku bisa ngerekomendasiin kalau Iya. misalkan bahasan selanjutnya itu Mm-mm. nocturnal ini. Oke. Kenapa jadi orang itu kayak Iya. lebih produktif kalau pas lagi malam. Oke. Kalau siang mungkin ada istilah sekarang ini kayak morning person. Ya. Oke. Oke, Apakah benar. itu hanya asumsi atau memang ada Atau faktanya? Ada faktanya di situ. Oke, Coba. tapi itu nanti. buat bahasan Buat bahasan nanti. selanjutnya. Nah, yang hari ini Hari jadi ini. kenapa jadi? Ngomong-ngomong tadi soal nocturnal Iya. dan membahas soal filsafat segala dan sebagainya kan. Itu kan yang pernah kamu gawe lo nyol. Iya. Yang pernah mungkin kamu gawe lo air. Ada impactnya lah di masa sekarang. Ada bad impact, ada. Oke. Itu kan kada bahas duit nih, Iya, kada oke. bahas yang jadi duit loh. Iya, iya. Bukan profit dan Ya, sebagainya. good impact-nya aku deh. Oi. Oke. Apa? Bet-nya apa bet-nya? Aku yang buruk. Yang Kali saya sudah dipandang orang jahat. Kali kamu. Iya. Apa pernah masuk penjara 2 kali? Tapi kan jadi mentas. Iya, Private jokes ya. Iya, iya. Oke, lanjut apa tadi? Apa tadi Iya. impact-nya adalah? Bad impact dulu. Iya, bad impact. impact-nya. Bad impact Kita ya. ngobrolin hal yang tidak jadi cuan. Iya. Bad impact-nya apa? Bad impact-nya jadi ngobrolnya ngalur ngidul. Ngalur Oke. ngidul. Mana kan? Iya. Oke. Bad impact-nya ke situ. Nggak ada tujuan arahnya. Nggak ada tujuan. Terus sampai malam lagi kadang. Terus sampai Ngobrol malam. filsafat apa gitu. Apa lagi? Itu sebenarnya bahasannya positif semua lah. Positif. Tapi Positif bad semua. impact-nya ke Bad impact-nya itu karena tapi bad impact-nya ini jadi bagus karena yang abu-abu itu selalu diselami. Karena untuk menemukan yang dicari itu tadi, ini beneran putih apa hitam? Karena masih abu-abu. Lalu rame gasan dibahas. Oke. Contoh misalkan teori konspirasi dan segala macamnya. Nah, itu kan abu-abu nih. abu bahas akhirnya ke dalam. Kalau yang sudah jelas putih sudah jelas. Maksudnya yang dicari motivasinya kan gini, Iya, kita iya, bahas iya. yang dicari loh. Yang dicari pasti yang kededa. Kalau yang mencari yang sudah ada kan kadang mungkin kada perlu Oke. dicari lagi. Nah, ini masalahnya mencari hitam atau putih. Tapi meskipun pembahasannya positif, akhirnya bad impact-nya ke kesehatan misalnya. Kesehatan Ada. mungkin Ada. ada pasti. Produktivitas pagi-pagi Produktivitas pagi-pagi bisa jadi juga. Oke. jadinya agak-agak ini Agak-agak oleng. ya oleng pagi-pagi. Apalagi kalau malamnya kan sambil apa? Minum-minum yang Iya. yang bikin Apa tuh? Minum apa tuh? Minum apa? jangan dimancing. Eh. Kalian ini sekarang udah mancing. minum Milo. Oh, Nutrisari. Nutrisari, kadang terlalu asam. Milo Iya. tuh ada pahit-pahitnya dikit. Iya. Iya. Kanak-kanak gue ini tahu lah minum extra jus pakai susu itu. Oh iya tahu. Kayaknya kada Kayaknya banyak mulai jarang. Kayaknya mulai anak-anak jarang. di Iya, iya, zaman iya. sekarang. Tapi tetap ada. Pada Iya. Nah balik ke situ tuh, bad impactnya mungkin kayak tadi ya, ke kesehatan, ke produktivitas. Tapi good impactnya sebenarnya meskipun malam-malam itu ngebahas sesuatu yang mungkin nggak ada cuannya, tapi itu ngasih makan otak kayak oh perspektif baru nih dalam memandang sesuatu yang abu-abu tadi misalnya. Kayaknya di antara abu-abu keabu-abuan dunia ini, seram. Aku lebih milih ke sini deh. Nah kayak gitu. Nah pembahasan kayak gitu tuh malah seru kalau menurutku ya, malah seru. Jadi nggak semua atau nggak melulu setiap kali kita nongkrong atau kita ketemu orang tuh ngebahas cuan aja gitu.
Tapi perbedaan perspektif kita ini kalau kita bedah tuh gara-gara apa kira-kira? Iya, pasti soal kebutuhan sebenarnya kan. Dangkalnya sih kayak gini, ya gara-gara duit aja yang kurang. Itu iya. Tapi nggak semua orang nyari duitnya. Nah, bujur. Iya, aku bilang kan dangkal. Iya, Dangkalnya dangkal. sih gara-gara duit aja. Emang yang lebih kalau nggak itu paling dangkal, terus apa lagi ya? Emang Iya. ada apanya gitu? Kalau kita pakai yang kita lihat nih misalnya kayak teori kebutuhan. Dari Teori of siapa? needs dari Abraham Wih, Maslow tuh. pagi-pagi mainnya teori. Abraham Maslow. Ini kayak berita pagi-pagi. Aku bangun guring tiba-tiba nonton Abah aku tuh lagi nonton itu. berita. Iya. Tapi itu bisa di searching lah sama-sama ya. Searching lah. sama-sama, oke. Nah, tapi Teori. kan ada 5 teori kebutuhan. Dari 5 Maslow. tingkatan. Dari level 1 sampai level 5. Level 1 tuh yang kebutuhan yang paling mendasar, kayak makan, kita Iya. perlu makan, kita perlu minum, Sehat. perlu baju dan sebagainya. Gitu. Terus tuh yang kedua misalnya sehat dan sebagainya, sampai di akhir tuh aktualisasi diri. Nah, atau mencari kehormatan dan sebagainya. Oke. Nah, berkaitan dengan yang apa Jerainul tadi, Duit, kenapa soal jadi duit. lumrah? Karena mungkin orang masih perlu makan, Oke. orang masih perlu Berarti ini mencari kesehatan. Di piramidanya Maslow nih kita rata-rata orang di sini nih maksudnya. Kemungkinan teori di level satunya ini masih belum bisa terpenuhi nih semuanya, sehingga menjadi lumrah ketika yang dicari itu dulu kayak gitu. Nah, Itu maksudnya ranking meli atau kayak gimana? iya ada level. Dia- level. Maksudnya memang kalau sudah tingkatan yang di paling atas ini udah paling parah itu. Bukan ada lah. Maksudnya dari memang yang paling bawah itu yang paling dasar, Oh, yang iya, paling iya. atas itu adalah yang bukan lagi soal duit, Oh, tapi oke. soal tadi aktualisasi diri, mungkin Iya. apa. berarti kesimpulannya mencari masing-masing tergantung kebutuhan yang 5 tingkatan itu tadi. Iya. Nah, lagi-lagi mungkin apakah ini perlu ada porsinya kayak gitu. Kalau misalnya orang cari duit aja, Iya. orang bikin sesuatu hanya cari duit aja, 24 jam misalnya, apakah itu sehat untuk dirinya? Atau sebenarnya kita tuh perlu memporsikan dirinya? Iya sih. Sekian untuk berapa, spare waktu sekian untuk berapa? Nah, Iya, boleh. sepakat sih. Karena kalau ya mungkin bisa pakai yang pembagian 3 waktu itu ya, yang 24 jam, 8 jam gitu ya. Atau 5 waktu. 5 waktu sholat, 5 waktu sholat. Ya, yang 24 bagi 3 misalnya 8 jam, 8 jam istirahat, 8 jam kerja. Nah, mungkin 8 jamnya lagi harusnya apa lagi? Mengaktualisasikan diri misalnya. Oke. Maksudnya aktualisasi diri ini bukan cuman hadir di sebuah komunitas, di sebuah forum, di sebuah sosial, bukan, tapi sampai yang kita tahu perkembangan yang terjadi gitu loh. Jadi itu gunanya ngobrol yang tanpa cuan. Karena kalau ngobrolin cuan terus ya bagus juga sih, bagus, cuman ada hal yang mungkin kita kelewat. Obrolan terkadang yang tidak mengandung cuan hari ini itu justru bisa jadi cuan di masa depan gitu, kadang kayak gitu. Iya, betul. Apalagi dunia ini cepat nih. Iya. Makin kita tidak belajar nih, kayaknya kita makin ketinggalan. Ilmu pengetahuan itu kan Nah, berkembang benar. terus. Iya. Apalagi juga soal industri kreatif kayak gini nih. Apa yang akhirnya trending yang kita tonton hari ini itu sebenarnya yang udah dipikirin dan dibicarakan oleh kawan-kawan yang melakukan hari ini itu udah beberapa tahun yang lalu ya kan. Iya. Dan mereka sudah mengeksekusinya. Nah, itu sih. Jadi kayak sayang aja kalau ngobrol cuan terus aja gitu. Oke. Ada lagi kan? Makanya gue bilang kayaknya alasan paling dangkalnya itu cuman masalah nyari duit doang. Iya. Tapi kalau misalkan nyari duit karena emang faktor ekonomi yang lagi turun itu tadi, itu juga mempengaruhi. Ada juga beberapa orang yang kita bisa bilang yang punya privilege yang banyak, uang banyak, ada lah istilahnya, orang tua lengkap, pokoknya keluarga yang makmur lah. Makmur. Tapi ternyata juga masih ada juga kayaknya masalah-masalah yang dihadapinya. Oke. Berarti kan nggak melulu soal duit juga kayaknya. Iya. Nah, kan hal-hal yang kayak gitu yang di luar dari uang jadi permasalahan misalnya di diri kita nih, di luar dari uang, kita kan bisa nemu jawabannya justru di pembicaraan yang di luar dari cuan tadi ya kan. Kita jadi tahu, oh dia ternyata punya masalah yang lebih besar dari kita. Oke. Tapi dia punya solve-nya sendiri yang pernah dia alami kan. Dapatnya di situ, pembicaraan di luar dari cuan. Tapi yang paling enak itu kalau misalkan kita ketemu atau nongkrong dengan orang-orang yang punya orientasi berpikirnya itu sama. Oke. Nah, ini menarik nih. Maksudnya kalau misalkan
aku berorientasi pada uang. Si Fajri orangnya banyak uang. Tapi orientasinya adalah hiburan nongkrong di sini. Oke. Kalau Hair orientasinya adalah perkembangan intelektual misalkan. Nggak nyambung nih. Nggak nyambung nih. Secara jadinya. tujuan nggak nyambung. Secara tujuan nggak nyambung. Meskipun ngobrol mungkin nyambung aja. Iya. Akunya lagi butuh duit. Oke. Fajri banyak duit. Lagi pengen hiburan. Aku Lagi pengen misalnya mengembangkan cari ilmu. intelektual. Nah, itu kayak gimana tuh kalau misalkan di tongkrongan atau teman circle atau apapun itu orientasinya beda tuh. Oke, dengan tujuan berbeda-beda nih bisa kan nyatu lah. Iya. Kalau menurutku nyambung sama pertanyaan Pak Jiri tadi. Kita bisa bagi porsi-porsinya. Kayak aku punya klasifikasi misalnya kalau temen yang bisa diajak hiburan tuh kayaknya kesini dah. Nggak melulu dugem. Kayaknya kesini dah. Kalau temen yang buat intelektual kayaknya kesini dah. Nah kayaknya perlu perlu dibagi-bagi kayak. Oke. Karena itu kan kayak ini kan kalau sudah orientasinya beda itu tuh pasti bakal beda juga output atau sikap yang dia ambil pada saat di tongkrongan itu tadi. Karena kalau misalkan orang yang hobinya dugem, hobinya hiburan, dibawa ke tempat baca, dianya gelisah. Kalau misalkan orang yang emang suka belajar, hobi baca, ngasih makan otaknya, dibawa tempat dugem, dia juga gelisah. Iya. Gelisah itu tuh. Sama orang yang lagi butuh duit dibawa ke tempat dugem, Habis duit, habis duit gelisah, habis duit. Bayarnya nih kayak apa? Bayarnya kayak apa ini? Kecuali memang ada yang membosi kan. Wah. Tapi bukan berarti kita ini anak dugem lah. Iya. Ya situ kan sudah memvalidasi sendiri. Iya. Kalau kami ada maksudnya validasi karena kami tidak pernah bertemu atau ditemui di sana. Dugem itu apa sih? Kita balik lagi jadi tadi. Dugem itu dunia gembira. Dunia gembira. Dunia gembira. Kok tahu? Air dapat. Air dapat deh, air kepikiran. Air kepikiran. Bagus sih, bagus. Jadi tadi tuh masalah yang orientasi beda ini kayak gimana? Jadi kalau katanya Hair, aku punya klasifikasi nih atau kategori teman yang kalau misalkan aku lagi butuh hiburan aku kesini nih. Kalau misalkan aku lagi perlu uang kesini nih. Atau misalkan aku lagi perlu tempat tinggal, aku perlu kesini nih. Nah, itu kan itu beda lagi. Yang sering kita lalui. Kita dulu sempat nomaden nomaden. Tapi itu aman dan lumrah. Tapi aman loh kalau nomaden itu. Bukan lain nomadennya, yang maksudnya membagi klasifikasi tadi yang lumrah tadi. Nah, cuman paling harus paham-paham aja bahwa setiap orang itu tidak full kayak gini nih. Maksudnya kayak gini. Misalnya temen yang intelektualnya bagus bukan berarti nggak bisa bercanda, kan? Terus temen yang punya uang bukan berarti dia tidak intelek, bukan kayak gitu. Tapi kita kayak tahu aja porsinya. Kalau ketemu nih, aku lagi pengen ngobrol agak serius, tapi ada cuannya misalnya. Kita tahu kemana. Aku pengen ngobrol agak intelek, tapi bisa terhibur juga, tahu kemana kayak gitu. Tidak yang orang intelek berarti harus yang diperpus, enggak juga. Itu sih. Tapi ngomong-ngomong nih soal duit lagi nih. Ketika orang yang lagi butuh duit ngumpul dengan orang yang kaya tadi yang lagi butuh hiburan, sebenarnya itu punya impact juga, kan sih untuk si yang butuh duit ini. Karena kadangkala kita itu mungkin bisa kerjasama sama orang yang punya duit ketika si orang yang duit tadi itu merasa punya satu frekuensi. Si orang mungkin kita bisa geser nih kayaknya. Uang itu jadi mata uang, currency atau karena beda uang sama currency kan beda. Sama juga nilai jual yang bisa dikasih sama orang lain. Itu jadi kalau emang mau nongkrong, bayanganku nih lagi ya soal mendikotomikan tongkrongan. Kalau emang mau nongkrong di tempat yang mungkin bukan level kita kayak tadi, kita misalnya masih belum punya banyak uang dengan orang yang banyak uang. Artinya ada sesuatu yang harus dikasih nih, ada value kata Inu tadi yang harusnya disiapin. Karena kan kita tidak punya uang, tuh punya uang ya, value apa yang bisa kita tawarin? Misalnya kita pandai ngejokes. Iya kan? Misalnya pandai ngejokes. Katakanlah gue di sini. Padahal punya banyak duit, tapi belum tentu gue kalah. Soalnya kira jadi gitu loh ini. Potong jadi TikTok.
Ya jadi kayak harus bersiap dulu value-nya gitu. Iya. Jadi kita pas di sana tuh bukan jadi orang yang minder justru. Iya. Nah itu sih. Betul. Kalau emang mau kayak gitu. Betul. Dan kita pandai juga membaca kebutuhan. Nah, Wah. benar. Ini misalnya nih aku pandai ngelucu misalnya. Misalnya Ketemu dengan orang yang tadi butuh duit. Sebenarnya jokesku nih yang perlu dikeluarkan tuh yang seperti apa sih? Siapa tahu jokes yang tongkrongan yang biasanya aku pakai kurang cocok. Sehingga value-nya nggak sesuai dengan kebutuhan. Iya. Iya, Misalnya. jadi Jadi harus harus disesuaikan kan? Harus Iya. diingat. Nah tapi juga harus diingat juga orang-orang yang punya kekayaan pun terkadang tongkrongannya tidak melulu full bicaranya soal cuan dan kerjasama. Iya. Nah jadi kitanya yang tadi mau masuk ke tongkrongan itu harusnya juga sadar yang nggak tiba-tiba ada kerjaan nggak pak? Saya Iya. bisa ini ya kan Iya. nggak masuk ya. Terlalu hard selling. Terlalu hard selling banget kan. Nah, jadi makanya otaknya harus diisi juga kan dengan berbagai pengetahuan. Misal nih orang-orang ternyata bicara soal bisnis di bagian apa gitu kan. Nah, kita punya pengetahuan itu ya kita share-share dulu baru bicara soal oh ini gimana nih nextnya nih kayaknya seru kalau bikin ini. Nah, kan itu enak. Iya. Artinya tapi kan perlu banyak tongkrongan atau nongkrong yang ngebicarain sesuatu selain uang dulu sebelum kita bisa masuk ke tempat orang-orang yang tadi bicarain uang, bicarain kerjasama. Iya. Kan? Bisa dikatakan gini gak sih, kalau misalkan punya teman itu semuanya harus kita jaga hubungan baik. Ya. Jadi ketika kita perlu sesuatu, kita tahu arahnya mau kemana. Jangan ngomongin duit, karena biasanya orang yang ngomongin duit atau langsung minta sesuatu ke orang lain, entah itu orang yang sama-sama butuh duit ataupun orang dengan orang yang tidak butuh duit, kadang itu menjadi terasa agak sedikit menjijikan. Tapi kalau misalkan itu sudah kenal, kalau misalkan kita nih baru kenal, kita baru kenal, gimana caranya kalau misalkan baru kenal ini udah tahu nih orang ini kurangnya ini, lebihnya ini, dan aku bakal perlu dia tuh kayak gini. Nantinya kalau misalkan aku perlu ini berarti aku kesini. Oke. Maksudnya buat profiling orang ini loh. Iya, Oke. profiling tadi ya. Kalau menurutku satu background checking dulu. Nah, Kalau perlu, kalau misalnya mau effort. Nah, dapatnya background checking dulu jadi satu-satu. Effort sih. Kalau misalnya ternyata Kalau pinjol BI checking. BI checking. Nah, background checking kan bisa nih melalui Instagram, Oke. atau ya sosial media platformnya. Tapi yang paling valid biasa ketemu orang nggak sih? Jadi ketemu orang yang agak-agak kenal sama orang itu. Bisa jadi. Nah, itu background checkingnya lebih oke lagi. Nah kan pada endingnya nongkrong lagi untuk yang nggak bahas soal cuan dulu, ngebahas mungkin itu orang yang di sana ngerjain apa sih dan itu dunianya kayak gimana sih dunia kerja itu kan nongkrong lagi. Iya. Nah itu background checking jadi. Terus sama tadi jangan ngomongin duit, karena biasanya orang yang ngomongin duit atau langsung minta sesuatu ke orang lain, entah itu orang yang sama-sama butuh duit ataupun orang dengan orang yang tidak butuh duit, kadang itu menjadi terasa agak sedikit menjijikan. Wah, menjijikan nih ya. Menjijikan Kita dalam arti- highlight ya. atau mungkin bukan menjijikan juga sih. itu najis mogol abah lah. Iya. Jadi kalau orang ada budu itu tuh udah Iya. Bukan menjijikan juga sih, maksudnya kadang-kala jadi terasa agak skeptis kayak gitu. Orang tuh merasa bahwa kenapa sih ini hanya tamu bahasa iya. Apalagi kalau misalnya lagi ada duit tuh, lagi ada duit. Oh iya. Maksudnya intermezzo dulu lah. Iya. Atau langsung nawarin, saya punya kerjaan ini nih, Nah. ini bisa nggak invest di sini nih? Nah, Langsung nggak enak kan juga. soalnya itu berkaitan dengan duit kayak gitu. Nah, lebih baik dan lebih mending adalah kita liatin tadi value kita dulu apa. Atau kalau bagus lagi kalau misalnya kita sudah baca nih kebutuhannya apa, kita coba timpali dengan kebutuhan itu. Tapi tetap soft juga ya kan? Tetap soft juga. Misalnya orangnya nih lagi orangnya butuh duit, orangnya punya duit tapi lagi butuh hiburan. Dan hiburannya itu seperti ini, maka kita perlu nih memberikan memakan nih kebutuhannya misalnya lah. Nggak selamanya orang itu butuh makannya pakai makanan ya kan? Iya. Karena apalagi orang-orang kaya butuh makanannya kan bisa jadi hiburan, didengar, nah kayak gitu-gitu. Macam-macam beli lukisan yang harga 200 miliar. Iya, itu kebutuhannya. Iya, karena mereka itu kan kebutuhannya udah bukan primer, sekunder, tersier sekarang Iya, nih kan. apa tuh maksudnya namanya tuh setelah tersier tuh? Apa tuh? Maksudnya gimana nih? Tadi kan bukan primer, sekunder, tersier berarti apa? Maksudnya di tersier udah mereka. Oh, tadi tersier aja. Maksudnya Oh, karena ada sampai kebutuhan primernya udah. Iya. Bahkan bukan lagi kebutuhan kayaknya ya, lebih ke keinginan, lebih ke hasrat keinginan aja. Iya, Makan dengan piring emas misalkan. Iya. Itu udah ke situ tuh arahnya. Relate mana aku tuh? Asik. Ya udah di level itu ya. Udah di level itu. Gua sih percaya Pak. Nah, itu
kan lagi-lagi sebenarnya bicara tidak lagi soal cuan aja. Ya tapi kan sering banget juga nyeletuk tuh orang-orang, ngapain bicara sesuatu yang bukan cuan. Nah, sebenarnya ini udah kita bahas soal tadi bahwa ternyata nggak perlu melulu soal cuan. Nah tapi sebenarnya aku pribadi pengen bilang juga ke orang-orang yang suka nyeletuk kayak gitu, misalnya di satu tongkrongan yang lumayan non formal, tahu-tahu kita ngelihat orang yang agak serius di situ tiba-tiba, nah ya nggak usah diceletuk bahwa misalnya tempat nongkrong kayak gini diajak ngobrol serius. Nah bisa jadi sebenarnya dia udah di level yang bukan di level kita kan. Maksudnya bukan saya nggak bilang soal beda orientasi aja akhirnya. Nah aku pribadi khawatirnya adalah ketika sesuatu tuh harus bercuan dulu baru dibahas, itu bakal lama-kelamaan mengkritisir rasa. Tapi bukan berarti cuan ini nggak penting. Bukan berarti nggak penting, tapi kalau itu terus gitu ya, dan kita membuat pembahasan yang lain kita anggap tidak penting, itu bakalan membuat sisi apatis kita makin tinggi nggak sih? Gitu. Mungkin bisa disimpulkan gini, ada yang lebih esensial daripada soal duit melulu. Maksudnya dari perkenalan dulu nih, harus nyaman dulu nih. Kalau misalkan di posisi kita sama-sama belum kenal, kalau udah kenal gampang kan. Kalau yang belum kenal, orientasinya jangan langsung ke duit dulu. Maksudnya trust atau apa dulu gitu yang harus dibangunkan. Kepercayaan dulu nih, kenyamanan dulu atau apa. Karena kalaunya temenan tapi nggak nyaman, udah beda cerita kayaknya. Jadi samakan dulu nih orientasi di awal ini apa sih yang paling esensial sebenarnya selain duit. Makanya aku bilang di awal tadi itu dangkal banget kalau misalkan orientasinya itu adalah duit. Apa kayaknya yang mungkin bisa dibilang paling esensial dari. Kalau aku biasa nih ketemu Pak Ajrin ngobrolinnya politik. Jadi kayak justru kalau tadi lagi ya pakai orientasi bahwa harus cuan, aku bakal bilang Pak Ajri, ngapain sih berat banget. Ya itu dari Pak Ajri sendiri tuh kenapa jadi punya motivasi ngomongin hal yang se-esensial itu gitu. Bisa disimpulkan nggak sih kalau misalkan yang paling diutamakan dulu itu adalah connect, nyambung dulu. Kalau misalkan di tongkrongan tapi nggak nyambung, entah itu orientasi, bahan obrolan dan segala macam nggak nyambung, maksudnya aku lagi nyari hiburan, yang satunya lagi nyari duit, nggak nyambung dong. Harus nyambung dulu nih. Ada mungkin nggak tahu sekarang ini di sekolah apa udah ada masuk mata pelajarannya untuk soal basa-basi itu tadi ada soal basa-basi. Soal nongkrong, nggak cuma nongkrong kayaknya. Di keluarga pun anak sama orang tua atau saudara sama saudara itu juga perlu basa-basi kayaknya. Maksudnya nggak langsung melulu yang kayak gimana gitu. Harus ada. Nanti kita bahas soal khusus nih soal basa-basi, cara basa-basi yang keren. Nanti kita episode. Tapi aku balikin dulu ke Pak Ajri tadi. Apa motivasinya ngobrolin sesuatu yang esensial banget, yang tapi tidak ada hubungannya dengan cuan gitu? Apa yang bakal jadi motivasinya tuh? Itu mungkin tadi ya soal investasi lagi-lagi lah. Investasi soal bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, sama bagaimana kita merespon keadaan, lalu membalikan lagi nih ke kita kira-kira sikap kita nih jadi apa kayak gitu, mau apa dan sebagainya. Nah pada akhirnya kalau bahasan sebenarnya nggak melulu politik lah. Nggak melulu politik sebenarnya. Mungkin soal filsafat, terus tuh mungkin soal tasawuf, agama. Random lah. Dan hal-hal yang menurut orang lain itu dianggap terlalu serius dan berat. Nah mungkin tadi dia sedang siapa tahu itu hiburan mereka. Atau siapa tahu itu adalah duit bagi mereka. Bisa jadi. Atau siapa tahu itu adalah investasi leher ke atas untuk mereka. Leher ke atas. Investasi leher ke atas. Kalau leher investasi di sini nih emosi. Itu tuh pernah ngobrol soal investasi emosi juga. Itu gimana Nyul? Itu investasi emosi kayaknya kurang lebih
kayak investasi kehadiran yang mau dibahas kayaknya. Oke. Karena aku ada pernah lihat di postingan Instagram itu kenapa para artis itu di suatu acara walaupun mereka hadir di situ tapi cuma sebentar dan mereka pasti bakal bilang aku ada janji lagi di tempat lain. Padahal di hari itu mereka nggak ada janji di manapun. Oke, kenapa? Investasi kehadiran itu. Karena emosi tadi. Salah satunya dari buku yang dibaca Hair 48 buku kekuasaan itu agar orang itu nggak jemu ngelihat, agar orang tuh nggak jemu lihat, kenyang di situ, akhirnya kesannya kayak nggak biasa aja deh. Kesan apa? Ya? Kesan eksentriknya itu kayak memudar gitu. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam deh itu soal buku itu. Wah, masuk kan? Ada 2 episode yang bakal kita bahas lagi lanjut ya soal investasi kehadiran, investasi emosi. Tapi kalau aku nge-bridging tadi jadi soal orang ngobrol yang tidak ada hubungannya dengan cuan itu bisa jadi tadi soal investasi layar ke atas. Bisa jadi juga soal investasi emosi. Jadi kayak aku pribadi misalnya sengaja ini obrolan yang lagi bercanda-bercandanya, aku sisipin value-nya tuh, enggak juga yang tiba-tiba aku potong jadi serius, enggak, aku sisipin value-nya bahwa sehingga orang jadi paham, oh si Pajri ini pengetahuannya segini, misalnya si Air tuh pengetahuannya segini. Nah, aku tuh sering sengaja kayak gitu, karena ya tadi investasi emosinya di situ, investasi kayak oh kalau aku lagi pengen sesuatu yang ada hubungannya sama Air tuh aku tahu apa yang bisa digali atau diambil dari sosok ini gitu. Nah jadi di situ sih perlunya kita ngobrol di luar dari cuan gitu, karena investasi tadi bentuknya bisa jadi bukan uang aja gitu. Karena buat ngukur orang ini sampai mana kan kita cuma perlu diam dan nanya aja. Maksudnya kita tanya aja, oh gini, terus nanya lagi, tambah tanya lagi. Ternyata mentoknya di sini, oh berarti sampai sini nih orang nih. Dan orang itu mungkin akan terbuka kalau misalnya tidak langsung ditembak dengan duit, ya kan? Maksudnya tadi ketika kita mungkin ngobrol, kita awal pertama bertemu misalnya, nah first impression yang dihadirkan tuh jangan melulu soal duit, supaya orang bisa terbuka kan. Kalau misalnya tadi itu bahasannya ini, atau kita lagi cari apa sih yang bisa kita gali dari dia, nah bahas-bahas yang soal itu mungkin akan lebih terbuka daripada kita langsung bahas berapa duit kamu sekarang. Kayak itu kan orang kan akan terbuka loh, makan mungkin berasa tidak nyaman. Nah, kecuali orang yang mau sombong misalnya kan. Iya sih. Nah, itu sih. Ya kan seringkali orang jadi suka dengan kita karena kita kan berempati misalnya terhadap ceritanya atau ada apa gitu. Maka ya tadi kita ngasih ruang dulu ya kan. Jangan yang tiba-tiba soal uang dulu. Kenapa? Tapi ada juga tuh beberapa orang yang kalau di tiap kali nongkrong, kalau istilah bahasa Banjarnya itu ikam ini lagu kematian tarus. Maksudnya lagu kematian tarus tuh bepadah kada kawa terus bepadah hauran atau misalkan lagi bepadah sakit, pokoknya bepadah lagi kada baik tarus lah pokoknya lagi ajar buahnya tuh lagu kematian tarus nih. Itu bahasan selanjutnya juga tuh harusnya kan. Tapi itu betul bahwa kalau bisa di awal-awal tuh jangan pakai lagu kematian. Apalagi kalau misalnya orang tuh kada tahu background kita apa. Ini ku kasih konteks dulu ya. Lagu kematian tuh kayak intinya pura-pura tidak punya uang terus kayak gitu. Paling banyak tuh kayak gitu. Iya, biasa kayak gitu. Diminta patung-patungan kan. Walaupun kita hidup kan. Kita hidup ya lo, bukan patung. ke situ maksudnya diminta PT-PT-an lah. Bahasa kerennya kan kayak gitu, diminta PT-PT-an. Aduh, gua nggak ada duit lagi nih, gua abis belanjain ini tadi dikasih ke ibu semuanya. Bilangnya kayak gitu. Ini kan sebenarnya investasi emosi yang nggak baik juga. Ketika di tongkrongan orang jadi mikir bahwa pelit nih orang, susah diajak kerjasama nih, nah kan kayak gitu. Akan aman kalau misalnya bisa jujur seperti itu gak apa-apa, tapi ada juga nih yang langsung nyeletuk nih tiba-tiba kayak aduh kering mana nih hari ini, ada kayak yang bisa memberi nih, ada kan yang bisa sih kalau misalkan tiba-tiba gitu tiba-tiba minta kalau sekali dua sih kayaknya masih toleran lah. Tapi kalau orang hanyarnya ini kemana maksudnya tiap kali ketemu gitu terus. Jadi tadilah kalau mungkin bisa kita tarik lagi bahwa nggak melulu soal duit, karena soal duit itu
agak sedikit dangkal. Tapi sebenarnya kalaupun kebutuhannya adalah itu ya jangan pakai itu, bridgingnya pakai cara berbeda. Terus kalau misalnya berteman tuh klasifikasi aja. Kalau lagi butuh duit ngobrolnya sama siapa, kalau lagi ini ngobrol sama siapa, butuh investasi ilmu ngobrolnya sama siapa. Jadi kita lebih nyaman nih kalau connect-connectnya kada sih. Kalau ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Di forum apapun kayaknya kita tetap perlu ngobrol as a friend, ya kan? Bahkan dalam berbisnis ngobrolnya juga as a friend enak. Kalau ngebahas duit, ini masing-masing sih. Duit itu kalau menurut kalian jadi awal atau jadi akhir? Ya kalau aku sih kalau aku justru naruh duit paling belakang. Karena ya tadi tidak melulu nyari duitnya hari ini, karena pengen levelnya naik terus gitu, sampai ke aktualisasi diri, ya gitu sih. Ya. Tapi bakal jadi ini lagi. Kalau ditaruhnya di belakang, sedekah kan uangnya di depan. Ya, lagi-lagi nih lah. Kalau kita butuh duit, maka kita taruh di belakang. Tapi kalau kita lagi memberi, kalau kita dalam tanda kutip lah bertransaksi ke Tuhan, maka mungkin kita taruhnya di depan. Nah itu menarik tuh. Tapi kalau bertransaksi ke manusia, lebih baik mungkin taruhnya di belakang. Tapi daripada kita menaruh di hati atau di otak, maka lebih baik taruh di tangan. Karena duit adalah jembatan, bukan tujuan. Itu untuk yang ini Fajri hari ini bijaksana sih. Udah mau closing, oke.